Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Airin, seorang polisi wanita cantik, jatuh cinta pada Yatna, pemuda miskin tukang pasir yang menolongnya saat tercebur ke sungai. Namun, kebahagiaan mereka berubah menjadi derita ketika Airin hamil di luar nikah dan menghadapi penolakan dari keluarganya serta pengusiran dari desa. Berjuang di kota, mereka mengalami kesulitan mencari tempat tinggal dan pekerjaan, hingga seorang wanita tua memberi mereka secercah harapan. Saat kehidupan mulai membaik, tiba-tiba keluarga Airin ingin bertemu. Apakah ini tanda penerimaan atau justru awal dari ujian baru bagi cinta mereka? Silahkan tuliskan sholawat di kolom komentar, karena sholawat kelak akan menolong kita di hari akhir dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin. Pastikan Anda menontonnya sampai selesai, karena cerita ini penuh makna dan mengguncang hati. Sebelum masuk ke cerita, saya doakan apabila Anda like, komen dan subscribe rezekinya berlimpah amin. Episode 1, Pertemuan di Sungai. Hujan baru saja reda ketika Airin melintasi jembatan kayu tua yang menghubungkan jalan desa ke pos penjagaan. Sebagai satu-satunya polisi wanita di desa Sumberrejo, ia terbiasa dengan medan sulit, namun kali ini langkahnya goyah. Kayu lapuk di bawah kakinya tiba-tiba patah. Dalam sekejap, tubuhnya melayang dan terjun ke dalam sungai yang deras. Airin berusaha berenang, tetapi arus sungai yang deras menariknya semakin jauh. Nafasnya tersengal, tubuhnya mulai lemas, dan pikirannya kacau. Apakah ini akhir dari hidupnya? Dari kejauhan, Yatna, seorang pemuda miskin yang setiap hari menyelam mencari pasir di sungai, melihat sosok perempuan berseragam polisi terbawa arus. Tanpa berpikir panjang, ia melompat ke air. Dingin menusuk tulang, tetapi ia terus mengayuh, melawan derasnya arus. Tangannya meraih tubuh Airin yang hampir tenggelam. Dengan sekuat tenaga, ia menariknya ke tepian sungai, napasnya tersengal, tetapi hatinya lega ketika melihat wanita itu masih bernapas meski wajahnya pucat pasi. Airin terbatuk-batuk, air sungai mengalir keluar dari mulutnya. Pandangannya buram, tetapi samar-samar ia melihat wajah pria sederhana dengan kulit legam karena terbakar matahari. "Kamu, siapa?" Suaranya lemah, nyaris tak terdengar. Yatna tersenyum kecil, menyelipkan tangannya di belakang kepala Airin agar lebih nyaman. "Aku Yatna, aku hanya tukang pasir, Bu Polisi." Airin mengerjapkan mata, menatap pemuda itu dengan rasa syukur yang dalam. Saat itu, warga desa mulai berdatangan, beberapa berlari membawa selendang untuk menghangatkan Airin. Kepala desa yang kebetulan melintas terkejut melihat Airin basah kuyup dan gemetar di pelukan seorang pemuda miskin. "Bu Polisi, apa yang terjadi?" tanyanya cemas. Airin masih lemah untuk menjawab, tetapi hatinya bergetar. Jika bukan karena Yatna, mungkin ia sudah terbawa arus ke hilir tanpa bisa diselamatkan. Namun, bisikan-bisikan mulai terdengar, beberapa warga berbisik-bisik memandang Yatna dengan tatapan rendah, seolah tak percaya bahwa seorang seperti dia bisa menyentuh polisi wanita sepertinya. Saat Airin mulai bangkit, Yatna menunduk, merasa tidak pantas berada di tengah kerumunan. Ia melangkah pergi, tetapi sebelum sempat menghilang di antara pepohonan, suara lembut Airin menghentikannya. "Tunggu," panggilnya. Yatna menoleh, jantungnya berdebar aneh melihat mata Airin yang penuh arti. Saat itu, tanpa mereka sadari, benih cinta telah tumbuh di antara dua insan yang berasal dari dunia yang berbeda. Episode 2, Bibit Cinta yang Mulai Tumbuh. Sejak insiden di sungai, Airin mulai akrab dengan warga desa Sumberrejo. Ia bukan polisi yang hanya datang untuk menegakkan aturan, tetapi juga sosok yang peduli pada masyarakat. Setiap pagi, ia berkeliling desa, menyapa para petani, membantu anak-anak kecil. Menyeberang jalan, bahkan sesekali ikut duduk di warung kopi mendengarkan keluhan warga. Namun, di antara semua orang, hanya satu sosok yang diam-diam menarik perhatiannya, Yatna. Pemuda itu selalu terlihat sibuk mengangkut pasir, tubuhnya legam karena matahari, tetapi sorot matanya selalu tenang. Suatu sore, Airin sengaja melewati sungai tempat Yatna bekerja. Ia melihat pemuda itu tengah memanggul karung pasir, peluh membasahi wajahnya. Airin mendekat, tersenyum, dan tanpa ragu bertanya, "Kamu sering bekerja sendirian di sini?" Yatna yang terkejut hanya mengangguk. Baginya, tidak biasa seorang polisi berbicara akrab dengannya, apalagi seorang wanita secantik Airin. "Kalau aku boleh tahu, kenapa kamu memilih jadi tukang pasir?" lanjut Airin dengan nada lembut. Yatna tersenyum kecil, lalu menjawab dengan suara tenang, "Karena hanya ini yang bisa kulakukan. Aku tak punya pendidikan tinggi, tapi aku punya tenaga." Ada kejujuran dalam jawabannya yang membuat Airin terdiam sejenak. Kedekatan mereka mulai menjadi perbincangan di desa. Beberapa warga mulai bergunjing, merasa aneh melihat seorang polisi wanita bergaul dengan seorang pemuda miskin. Ada yang berbisik bahwa Airin hanya kasihan pada Yatna, sementara yang lain menganggap Yatna terlalu berani mendekati perempuan sekelas Airin. Namun, Airin tak peduli. Ia tetap bersikap ramah pada semua orang, termasuk Yatna. Baginya,
Tak ada yang salah dengan mengenal seseorang lebih dekat, apalagi seseorang yang telah menyelamatkan nyawanya. Namun, di balik senyum hangatnya, Airin mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya. Setiap kali melihat Yatna bekerja keras, setiap kali mendengar suaranya yang tenang, ada perasaan asing yang perlahan tumbuh. Ia mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa ini hanya rasa terima kasih semata. Tapi benarkah begitu? Atau mungkinkah ia mulai jatuh cinta pada pemuda sederhana itu? Episode 3, Rintangan dari Keluarga. Kedekatan Airin dan Yatna akhirnya sampai ke telinga keluarga Airin di kota. Suatu sore, tanpa peringatan, ibunya datang ke desa Sumberrejo bersama seorang pria berpakaian rapi. Wajahnya penuh amarah saat melihat putrinya berbicara akrab dengan seorang lelaki berkulit legam yang tangannya masih berlumuran pasir sungai. "Airin, apa yang kau lakukan dengan orang seperti ini?" bentaknya lantang, membuat beberapa warga yang ada di sekitar pasar desa berhenti dan menatap penuh rasa ingin tahu. Yatna yang tak terbiasa menghadapi orang-orang seperti Ibu Airin hanya bisa menunduk. Hatinya perih, tapi ia tahu batas dirinya. Airin mencoba menenangkan ibunya, tetapi sang ibu semakin marah. "Kau ini polisi, Airin. Kau punya masa depan. Masa kau mau bergaul dengan lelaki miskin yang bahkan tak punya rumah layak?" katanya dengan nada mencemooh, membuat dada Airin terasa sesak. Yatna menggenggam erat jemarinya sendiri, menahan perasaan yang berkecamuk. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia bekerja keras dengan caranya sendiri, tetapi apa gunanya? Orang-orang seperti Ibu Airin takkan pernah melihatnya lebih dari sekadar tukang pasir miskin. Akhirnya, tanpa berkata apa-apa, ia hanya membungkukkan tubuhnya sedikit ke arah Airin, lalu melangkah pergi, meninggalkan luka yang tak terlihat di hatinya. Malam itu, Airin menangis diam-diam di kamarnya. Kata-kata ibunya terngiang di kepalanya, tetapi yang lebih menyakitkan adalah tatapan Yatna yang penuh luka sebelum pergi tadi. Ia tahu, dunia mereka berbeda, tetapi apakah cinta harus selalu ditentukan oleh status sosial? Dalam hatinya, ia berjanji satu hal, ia takkan membiarkan orang lain mengatur perasaannya. Tidak ibunya, tidak orang-orang di desa, dan tidak pula status yang membatasi mereka. Tapi, apakah Yatna akan berpikir sama? Ataukah lelaki itu justru memilih menjauh demi kebaikan mereka? Berdua, episode 4, Cinta yang Tersembunyi. Sejak kejadian di pasar desa, Yatna mulai menjauh. Setiap kali Airin melewati sungai tempatnya bekerja, pemuda itu pura-pura sibuk, tak lagi menyapanya seperti dulu. Airin bisa merasakan jarak yang semakin melebar, dan hatinya terasa sesak. Ia tahu Yatna bukan tipe pria yang menyerah begitu saja, tetapi ucapan ibunya pasti telah melukai harga dirinya. Malam-malam Airin diisi dengan kegelisahan, ingin menemui Yatna dan menjelaskan perasaannya, tetapi di sisi lain, ia tak ingin mempermalukan pemuda itu lebih jauh. Sementara itu, Yatna berusaha meyakinkan dirinya bahwa menjauhi Airin adalah keputusan terbaik. Ia tak ingin membuat wanita itu semakin sulit dengan tekanan dari keluarganya. Namun, hatinya terus berontak. Setiap kali mendengar suara Airin bercengkrama dengan warga, ia harus menahan diri untuk tidak menoleh. Setiap kali melewati jembatan tempat mereka pertama kali bertemu, hatinya bergetar. Perasaan yang ia coba kubur justru semakin dalam, menghimpitnya dengan rasa rindu yang tak bisa ia utarakan. Suatu malam, saat desa sepi, Airin akhirnya memberanikan diri datang ke rumah kecil Yatna di pinggiran sungai. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Kenapa kau menjauh? Apa kau pikir aku peduli dengan semua omongan mereka? Aku hanya ingin kau tetap di sisiku." Mata Yatna terbelalak, dadanya sesak mendengar kejujuran itu. Ia ingin menjawab, ingin mengulurkan tangan dan menggenggam Airin erat, tetapi yang keluar dari bibirnya justru bisikan pelan, "Aku hanya tak ingin kau terluka karena aku." Hening menyelimuti mereka, hanya suara gemuruh sungai yang menjadi saksi perasaan yang masih terpendam di antara dua insan dari dunia yang berbeda. Episode 5, Malam yang Mengubah Takdir. Hujan turun semakin deras malam itu, menciptakan irama sendu yang menyelimuti desa Sumberrejo. Airin masih berdiri di depan rumah kecil Yatna, tubuhnya basah kuyup, tetapi ia tak peduli. Yang lebih menyakitkan baginya bukan dinginnya malam, melainkan sikap Yatna yang terus menghindarinya. "Aku tidak peduli dengan statusmu, Yatna, aku hanya ingin kau percaya bahwa aku memilihmu bukan karena belas kasihan." Suaranya bergetar, tetapi penuh ketegasan. Mata Yatna menatapnya penuh kebimbangan, seolah ada badai yang berkecamuk dalam pikirannya. Setelah beberapa saat hening, Yatna akhirnya menarik napas panjang dan berkata lirih, "Masuklah." Hujan semakin deras. Airin menurut, melangkah masuk ke dalam rumah kecil yang hanya diterangi lampu minyak. Suasana di dalam begitu sederhana, dengan dinding bambu yang sedikit rapuh dan tikar lusuh di sudut ruangan. Yatna mengambil kain kering dan menyerahkannya kepada Airin, tetapi tangan mereka tanpa sengaja bersentuhan, membuat keduanya terdiam sejenak. Ada kehangatan di sana, tetapi juga ketakutan yang belum sepenuhnya sirna. Di dalam keheningan, Airin menunduk, meremas jemarinya sendiri. "Aku lelah berjuang sendiri,
katanya pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan di luar. Aku tahu keluargaku menentang, aku tahu dunia kita berbeda. Tapi aku tidak ingin menyerah hanya karena orang lain menganggap cinta kita mustahil. Yatna menatapnya dalam, matanya dipenuhi kegelisahan yang tak bisa ia utarakan. Ia ingin percaya pada Airin, ingin mengizinkan dirinya bermimpi tentang masa depan bersamanya, tetapi ketakutan selalu menghantuinya. Aku hanya tukang pasir, Airin, aku tak bisa memberimu kehidupan yang layak, gumamnya. Airin menghela napas panjang, lalu mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Yatna erat. Dan aku juga bukan perempuan lemah yang butuh kemewahan untuk bahagia. Kebahagiaan itu kita yang ciptakan, bukan mereka yang menentukan. Mata Airin berkaca-kaca, tetapi ada keteguhan yang begitu kuat di sana. Yatna terpaku, hatinya berdebar kencang melihat keberanian wanita di hadapannya. Seolah menyerah pada perasaannya sendiri, Yatna perlahan menyentuh wajah Airin yang masih dingin karena hujan. Kau yakin ingin menempuh jalan ini bersamaku? Tanyanya lirih. Airin mengangguk tanpa ragu, bibirnya melengkung dalam senyum kecil. Saat itu, Yatna tahu bahwa ia tak lagi bisa menolak perasaannya. Semua ragu dan ketakutan yang selama ini menahannya runtuh dalam sekejap. Malam itu, di tengah derasnya hujan, batas di antara mereka benar-benar sirna. Ketakutan, keraguan, dan perbedaan status yang selama ini menjadi tembok tinggi akhirnya luruh dalam kehangatan yang tak bisa lagi mereka hindari. Namun, tanpa mereka sadari, keputusan yang mereka buat malam itu akan membawa mereka ke perjalanan panjang yang penuh badai. Cinta mereka mungkin telah menang malam ini, tetapi apakah dunia akan membiarkan mereka bahagia begitu saja? Episode 6, Benih yang Tumbuh di Dalam Rahim. Beberapa minggu berlalu sejak malam hujan itu, tetapi bayangannya terus melekat dalam benak Airin dan Yatna. Mereka mulai bertemu lebih sering, meskipun tetap berhati-hati agar tak menimbulkan gosip baru di desa. Namun, tanpa mereka sadari, takdir telah menanamkan sesuatu dalam kehidupan mereka, sebuah benih kecil yang tumbuh di dalam rahim Airin. Wanita itu mulai merasa lemas, mual setiap pagi, dan tubuhnya terasa berbeda. Awalnya, ia mengira hanya kelelahan akibat tugasnya di desa, tetapi saat menyadari haidnya tak kunjung datang, hatinya mulai diliputi kecemasan. Suatu sore, dengan tangan gemetar, Airin memutuskan untuk pergi ke bidan desa secara diam-diam. Dan saat hasil pemeriksaan itu keluar, dunianya seakan berhenti berputar. Ia hamil, seharusnya ia merasa bahagia, tetapi yang muncul justru ketakutan. Bagaimana ia harus menghadapi keluarganya? Bagaimana reaksi Yatna? Malam itu, ia duduk termenung di kamar kontrakannya, memegang perutnya yang masih rata. Setetes air mata jatuh di pipinya. Cinta mereka telah melewati batas, dan kini ia harus menghadapi kenyataan yang lebih besar daripada sekadar perbedaan status sosial. Keesokan harinya, Airin menemui Yatna di tepi sungai, tempat mereka pertama kali bertemu. Dengan suara bergetar, ia menggenggam tangan Yatna dan berbisik, aku mengandung anakmu." Mata Yatna melebar, tubuhnya menegang, seolah baru saja disambar petir di siang bolong. Ia menatap wajah Airin yang dipenuhi kecemasan, lalu menatap perutnya yang masih datar. Tangannya gemetar, tak tahu harus berkata apa. Apakah ini berkah atau kutukan? Sementara itu, di kejauhan, beberapa warga desa memperhatikan mereka dengan tatapan penuh curiga, seolah mencium ada rahasia besar yang sedang terjadi. Episode 7, Aib yang Terungkap. Berita tentang Airin yang sering bertemu dengan Yatna mulai menjadi bisikan di antara warga desa. Awalnya hanya spekulasi, tetapi ketika seorang wanita tua melihat Airin keluar dari rumah bidan dengan wajah pucat, gosip itu berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Polisi kota itu hamil di luar nikah. Begitu bisik-bisik yang menyebar di warung-warung kopi dan pasar desa. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga kepala desa, yang segera memanggil Airin untuk meminta penjelasan. Dengan hati yang berdebar, Airin datang ke balai desa, tetapi di sana, ia mendapati lebih dari sekadar kepala desa, beberapa tokoh masyarakat dan warga juga sudah berkumpul dengan tatapan menghakimi. Di saat yang sama, Yatna dihampiri oleh beberapa pemuda desa yang menatapnya dengan sinis. "Jadi kau yang menghamili polisi itu? Kau pikir dia akan menikah dengan lelaki miskin sepertimu?" Salah satu dari mereka mendorong Yatna, tetapi pemuda itu hanya terdiam. Bukan karena takut, tetapi karena pikirannya terlalu kacau untuk melawan. Ia tahu, bagi orang-orang desa, ini bukan sekadar masalah cinta, ini adalah aib. Di tengah amarah dan cercaan, ia hanya bisa berpikir satu hal, bagaimana cara melindungi Airin. Malam itu, Airin kembali ke rumah dengan perasaan hancur. Ia duduk di tepi ranjangnya, menatap perutnya yang kini terasa lebih berarti dari sebelumnya. Air matanya jatuh, tetapi bukan karena penyesalan, melainkan karena ketakutan. "Apa yang harus kita lakukan, Yatna?" bisiknya saat bertemu kekasihnya di tepi sungai. Yatna menatapnya dengan mata penuh tekad, menggenggam kedua tangannya erat. "Aku tidak akan lari, aku akan bertanggung jawab." Namun, mereka berdua tahu, dunia takkan membiarkan mereka begitu saja.
Episode 8, Pengusiran dari Desa. Pagi itu, udara desa Sumberrejo dipenuhi ketegangan. Kepala desa, bersama beberapa tokoh masyarakat, mendatangi rumah kontrakan Airin. Mereka menatapnya dengan tatapan dingin, seolah ia telah mencoreng kehormatan desa. Kami menghormati tugasmu sebagai polisi, tapi kami tidak bisa membiarkan aib ini mencemari desa kami, ujar kepala desa dengan nada tegas. Lebih baik kau pergi sebelum warga kehilangan kesabaran. Airin terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia ingin membela diri, ingin menjelaskan bahwa cintanya pada Yatna tulus, tetapi tatapan mereka penuh penghakiman. Di tempat lain, Yatna juga mengalami hal serupa. Sejumlah pria desa mendatanginya di tepi sungai, tempatnya biasa bekerja. Kau sudah membawa masalah besar ke desa ini, Yatna. Pergi, sebelum semuanya semakin buruk. Salah seorang dari mereka mendorongnya hingga jatuh ke pasir. Yatna mengepalkan tangan, menahan amarah yang membakar dadanya. Namun, ia tahu melawan hanya akan memperkeruh keadaan. Dengan kepala tertunduk, ia hanya bisa menjawab lirih, aku akan pergi, tapi tidak sendiri. Aku akan membawa Airin bersamaku. Kata-katanya mengejutkan semua orang, tetapi tekadnya tak tergoyahkan. Malam itu, di bawah langit yang kelam, Airin dan Yatna berdiri di depan jembatan kayu, tempat pertama kali mereka bertemu. Kini, mereka akan meninggalkan desa bersama, tanpa tahu kemana harus melangkah. Aku tidak peduli kemana kita pergi, asal bersamamu, kata Airin sambil menggenggam tangan Yatna erat. Pemuda itu menatapnya dengan penuh keyakinan. Kita akan memulai hidup baru, di tempat yang tak ada yang menghakimi kita. Dengan langkah berat, mereka berjalan pergi, meninggalkan desa yang telah menjadi saksi cinta dan penderitaan mereka. Namun, perjalanan mereka baru saja dimulai, dan tantangan yang lebih besar masih menunggu di depan. Episode 9, Kota yang Tidak Ramah. Airin dan Yatna tiba di kota kecil setelah perjalanan panjang meninggalkan desa Sumberrejo. Mereka berharap kehidupan baru akan lebih baik, tetapi kenyataan berkata lain. Airin, yang masih memakai seragam polisinya, harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dunia tak sebaik yang ia bayangkan. Saat ia mencoba mencari tempat tinggal, pemilik rumah kontrakan langsung menolaknya setelah mendengar ia sedang hamil tanpa suami yang sah. Kami tidak ingin masalah di sini, ucap pemilik rumah dengan nada dingin sebelum menutup pintu di hadapan mereka. Yatna berusaha mencari pekerjaan di proyek bangunan, berharap bisa segera mengumpulkan uang untuk menyewa tempat tinggal. Namun, ia hanya dipandang sebelah mata oleh para mandor. Kami butuh pekerja dengan pengalaman, bukan orang desa yang hanya bisa mengangkat pasir, ejek salah satu dari mereka. Yatna mengepalkan tangannya, menahan amarah dan rasa putus asa yang mulai menggerogoti hatinya. Sementara itu, Airin duduk di bangku taman, menatap perutnya yang mulai terasa lebih berarti. Ia mulai bertanya-tanya, apakah keputusan mereka untuk meninggalkan desa adalah pilihan yang benar. Malam itu, mereka hanya bisa tidur di emperan sebuah toko yang sudah tutup. Airin bersandar di bahu Yatna, mencoba menghangatkan tubuhnya yang mulai menggigil. Aku takut, Yatna, bisiknya lirih. Yatna menggenggam tangannya erat, mencoba meyakinkannya. Aku janji, kita akan melewati ini bersama, ucapnya, meski dalam hatinya ia juga dihantui ketakutan. Hujan mulai turun gerimis, menambah dinginnya malam yang terasa semakin menyakitkan bagi mereka. Di tengah keputusasaan, seorang wanita tua pedagang kaki lima yang melihat mereka sejak tadi akhirnya mendekat. Kalian tidak bisa tidur di sini. Ikutlah denganku, kalian bisa bermalam di warung kecilku, katanya dengan suara lembut. Mata Airin berkaca-kaca, sementara Yatna menatap wanita itu penuh harap. Meskipun dunia seakan menolak mereka, setidaknya masih ada satu kebaikan yang datang di tengah penderitaan mereka. Namun, apakah kebaikan ini benar-benar tulus, atau justru awal dari cobaan baru? Episode 10, Cahaya di Ujung Derita. Wanita tua itu, Makratmi, membawa Airin dan Yatna ke warung kecilnya yang terletak di pinggir pasar tradisional. Meski sederhana, tempat itu jauh lebih baik daripada emperan toko yang dingin. Dengan tangan keriputnya, Makratmi menyodorkan semangkuk nasi dan lauk sederhana. Makanlah dulu, kalian butuh tenaga, katanya dengan suara lembut. Airin tak bisa menahan air matanya. Setelah berhari-hari dipandang rendah dan diusir, akhirnya ada seseorang yang menerima mereka tanpa menghakimi. Yatna menunduk dalam, hatinya penuh rasa syukur sekaligus rasa bersalah karena belum bisa memberikan kehidupan yang layak untuk Airin dan anak mereka. Keesokan harinya, Makratmi menawarkan Yatna pekerjaan membantu di warungnya. Meski bukan pekerjaan besar, setidaknya itu cukup untuk bertahan hidup. Sementara itu, Airin mencoba menghubungi keluarganya di kota, berharap ada secerca pengertian dari orang tuanya. Namun, suara ayahnya di telepon tetap dingin dan penuh kemarahan. Kau memilih hidupmu sendiri, jadi jangan pernah berharap kami akan menerimamu kembali, ucapnya sebelum menutup telepon. Airin terdiam lama, matanya kosong. Hatinya hancur, tetapi di dalam dirinya, ia tahu ia harus tetap kuat, demi anaknya, demi cinta yang telah ia pertahankan sejauh ini.
Hari-hari berlalu dengan penuh perjuangan. Perlahan, Yatna mulai mendapat pekerjaan di proyek bangunan berkat rekomendasi Mak Ratmi, dan Airin membantu di warung. Walau hidup mereka masih jauh dari kata mudah, kebahagiaan kecil mulai tumbuh. Suatu hari, saat Airin duduk di depan warung sambil mengelus perutnya yang semakin membesar, Yatna datang dengan wajah penuh kebahagiaan. "Orang tuamu ingin bertemu," katanya dengan suara bergetar. Airin menatapnya tak percaya, air mata langsung menggenang di pelupuk matanya. Setelah semua penolakan dan penderitaan, akhirnya ada secercah harapan, mungkin, cinta mereka benar-benar bisa menemukan akhir yang bahagia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa, like, komen dan subscribe ya.